Oke, saya Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, yakni di bab 16 ya, teman-teman. Sudah ada 10 orang yang bergabung di kelas kita malam hari ini. Silakan dibuka bukunya di halaman 182. Ya. Kemudian teman-teman di situ di bab 16, judulnya apa? Judulnya adalah Shigani Selte Juro Tenisere Chirogayo. Ya gini ya. Sini tidak ada subjek, teman-teman. Anda bisa diartikan dari belakang atau dari alt dulu juga boleh, sama aja. Kita coba artikan dulu ya. Shigan artinya adalah waktu. Ini ya, shigan itu artinya waktu, teman-teman. Shigan artinya waktu. Isel, itu kata ista ya. Ista ini artinya ada. Oke, kemudian sini ada tata bahasa alt. Artinya adalah ketika. Silakan Anda isi, teman-teman ya, arti perkataannya. Jadi ketika ada waktu, Shigani iselte ya, Shigani iselte ketika ada waktu ini, teman-teman. Saya ke belakang ya, gayo artinya pergi. Pergi, ro untuk cida ini diartikan bermain. Tenis serel, berarti artinya adalah tenis. Juro artinya biasa, biasanya. Kalau kita baca Shigani iselte juro tenis serel chirogayo. Ketika ada waktu, biasanya, juro ya, ini artinya biasanya teman-teman, biasanya saya pergi ro samping. Masih ingat ya, ro bawah, ro samping. Kalau ro bawah dengan atau ke, kalau ro samping seperti ini artinya adalah untuk. Ya, biasanya ini teman-teman, saya pergi untuk bermain tenis. Jadi di sini konteksnya nanti tentang olahraga. Seperti itu ya teman-teman untuk judul daripada bab 16. Saya coba putarkan audio bab 16, mohon ditunggu. Oke, saya coba putarkan ya teman-teman. Silakan didengarkan untuk audio Dewa Il percakapan pertama di bab 16. Mohon disimak ya. 16과 시간이 있을 때 주로 테니스를 치러 가요. 대화 1. Percakapan pertama. 수루 씨는 취미가 뭐예요? 제 취미는 독서예요. 투안 씨는 취미가 뭐예요? 전 낚시를 좋아해요. 그래서 시간이 있을 때 낚시하러 자주 가요. Oke, seperti itu ya untuk percakapannya. Anda bisa mendengar audio saya tadi ya, Robun? Bisa ya, oke. Kita coba bahas teman-teman. Sini ada percakapan antara Mas Tuan dan Mbak Suru ya. Pertama Mas Tuan mengatakan katanya Shuru 씨는 취미가 뭐예요? Oke, Anda bisa artikan dari sini teman-teman. Hobinya Mbak Suru itu apa? Masih ingat ya? Jadi Suru 씨는 berarti Mbak Suru, 취미 itu artinya hobi. Silakan diisi kosakata perkatanya, teman-teman. Kemudian mo itu artinya apa? Jadi hobinya Mbak Suru itu apa? Ya, kemudian si Suru jawab, Yorobun katanya J 취미는, J itu dari kata kepemilikan ya. J itu artinya adalah saya. 취미 itu hobi. Jadi hobi saya adalah dokso. Dokso hada itu artinya membaca, teman-teman. Ini di bab awal ya. Oke, jadi 제 취미는 독서예요. Hobi saya adalah membaca. Kemudian sini si Suru balik nanya teman-teman. Tuan 씨는 취미가 뭐예요? Kalau Mas Tuan hobinya apa? Seperti itu ya kalau kita translate. Kemudian Mas Tuan jawab katanya John, dari kata Johnen disingkat jadi John. Ya. 낚시를 좋아해요. Saya menyukai naksi. Naksirol itu maknanya adalah memancing. Ya, saya suka memancing. Greso itu artinya jadi. Ya, jadi menyatakan sebab akibat teman-teman ya. Jadi 시간이 있을 때 ketika ada sigan, apa itu sigan? Artinya waktu ya. Jadi saya ulangi, greso jadi 시간이 있을 때 ketika ada waktu 낚시하러 자주 가요. Jaju itu maknanya adalah sering. Ya. Jadi ketika ada waktu saya sering pergi ro samping, artinya untuk naksi hada. Memancing ya. Saya ulangi, jadi ketika ada waktu saya sering pergi untuk
memancing. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Silakan teman-teman coba diisi dulu untuk artinya. Oke, di sini ada pertanyaan teman-teman ya. Saya minta tolong Mas Vicky dibantu jawab, kemudian dibaca dulu kemudian dijawab ya. Silakan nomor 1 Mas Vicky. Satu. Surusie cuiminen moyeyo Oke, dari sini diartikan apa? Cuimi, ho, hobi ui diartikan nya. Berarti hobinya suruh Mbak Suru. moyeyo apa? Iya, hobinya Mbak Suru apa tadi? Cung Daben adalah jawabannya apa? Dokso. Iya, membaca ya. Cung Daben adalah dokso, teman-teman. Silakan diisi. Betul ya. Kemudian masih Mas Vicky lanjut nomor 2. Tuan Sinan sigani isel moyeyo Artinya apa? Mas Tuan, Mas Tuan, Tuan LT, Keti, ketika ada waktu ya. melakukan Biasanya apa? Iya, betul. Betul ya. Tuan Shinan, Mas Tuan, Shigani Iselte, ketika ada waktu, Mas Tuan biasanya melakukan apa? Mu heo. Mu apa? Heo melakukan. Ngapain Mas Tuan kalau ada waktu? Jawabannya adalah pergi memancing. Jong daben naksi, Robun ya. Silakan dijawab. Dokso itu membaca, naksi artinya adalah memancing. Silakan diisi dulu ya. Baik, jika sudah diisi kita lanjutkan ke bawah ya, teman-teman. Di sini ada apa nih? Pindo busa keterangan frekuensi. Oh, ini silakan diisi ya. Ada hangsang dan onjena artinya kapanpun atau selalu, teman-teman. Ya, ini frekuensi tentang suatu kegiatan. Kemudian juro dan botong artinya biasanya, jaju sering, gakem kadang-kadang. Ya, silakan diisi dulu. Baik, jika sudah diisi kita lanjutkan ke bawah teman-teman ya. Di halaman 183 ada owi atau kosakata yang pertama. Di sini mengenai cuimi. Cuimi artinya adalah hobi. Silakan diisi ya yang atas. Cuimi artinya adalah hobi. Kemudian hobi yang pertama di sini adalah dokso hada. Ya, ini kan pakainya hada nih, akhirannya hada berarti kalau bentuk kalimatnya informal jadi berubah menjadi dokso hio. Ya gitu ya. Nanti perubahannya di kalimat informal atau yang formal. Dokso artinya adalah membaca. Ya. Kemudian naksi itu artinya memancing. Ya. Kemudian lagi yoheng ada. Yoheng itu maknanya adalah berwisata. Ya, kemudian lagi dengsan, mendaki gunung. Kemudian sajinel cikta. Di sini cik itu diartikan mengambil, ya. Sajin itu gambar. Jadi kalau sajinel cikta artinya adalah mengambil gambar. Kemudian wigugorel beuda, wiguko. Wiguk itu artinya adalah negara asing ya atau ini bahasa. Oke, jadi kalau wiguko artinya adalah bahasa negara asing. Beuda artinya belajar. Selain belajar itu kan gongbuhada ya. Sini beuda ya, Ruben. Ada lagi. Sama aja ya. Jadi mempelajari bahasa asing. Kemudian konsoterel boda menonton konser. Seperti itu ya. Kemudian undongel gyonggi boda menonton pertunjukan daripada olahraga. Misalkan kayak di kayak kemarin ya acara-acara yang di mana? Di Paris itu Olimpiade. Nah, itu menonton suatu kegiatan olahraga ya, acara olahraga. Kemudian ada lagi emagel deta. Det itu maknanya mendengarkan, emak ini musik. Jadi kalau emagel deta artinya mendengarkan musik. Kemudian gitarel cida. Cida itu artinya adalah bermain, ya Rebun. Ya. Gita itu gitar. Oke, jadi bermain gitar namanya adalah gitarel cida. Kemudian pianorel cida bermain piano. Kemudian cumal cuda artinya menari. Seperti itu. Oke, silakan ditulis dulu untuk kosakatanya ya. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, sini tugas teman-teman untuk menjawab ya. Jadi Gerimel Bogo Almajen Pyoyonel Yonggil Hasio. Jadi hubungkan teman-teman gambar berikut dengan kosakata yang ada di bawah ya. Seperti biasa, kemudian nanti kosakatanya ditranslate. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Silakan ya Robun. Oke, waktunya sudah selesai. Mas Iqbal, silakan dibantu jawab. Nomor 1 gambar apa? Itu membaca dokso hada. Betul.
Jawabannya adalah doksohada. Betul ya, artinya membaca. Kemudian yang nomor 2 ini orang sedang apa? Sedang Orang sedang memancing, Sam. memancing. Betul. Bahasa Koreanya adalah Naksihada. naksihada. Betul ya. Kemudian yang nomor 3 ini apa, Mas Iqbal? Yang ketiga itu berwisata. Sam. Iya, betul. Sedang berwisata. Berarti bahasa Koreanya adalah Yohan Hada. yoeng. Ya, ini yoeng. Yoeng Yoeng ada. ada. Gitu ya. Kalau nomor 4, ngapain ini? Mendaki, Naik gunung. naik gunung. Bahasa Koreanya Deng Sahada. dengsan ada. Ya, dengsan ada. Dengsan ada, betul. Oke, seperti itu ya untuk gambarnya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bawah di halaman 184. Terima kasih Mas Iqbal ya. Ada Moonbob. Moonbob yang pertama ini bunyinya adalah LT ya, real T. Ingat-ingat teman-teman, bisa LT atau real T. Ini ya. Kalau ini kan LT. Kalau yang ini real T. Penggunaannya gimana, Sam? Sama ya. Penggunaannya seperti yang lalu-lalu, bahwasanya kalau LT berarti nanti kata kerjanya berakhirannya konsonan. Contohnya ini, ilta. Ini kan kita pakai hanya ilek ini ya, hanya ilek seperti ini. Huruf terakhirnya adalah giok. Jika huruf terakhirnya konsonan, maka Anda pakainya nanti yang LT. Artinya apa, Sam? LT ini artinya adalah ketika. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, LT diartikan ketika. Silakan diisi ya, di bawahnya sini artinya ketika ya, Rebun. Kemudian kalau akhiran kata kerjanya vokal atau real ya, nanti Anda menggunakannya yang real T seperti ini. Contohnya ini, jada artinya tidur ya. Kalau jal T artinya adalah ketika tidur. Oke. Nolta ini ya, artinya adalah bermain. Nah, ini kan realnya nanti dihilangkan nih, terus Anda ganti pakai yang ini. Jadi perubahannya seperti ini, jadi 0T. Ya gitu ya, artinya ketika bermain. Seperti itu teman-teman penggunaannya. Kemudian kita di sini ada contoh. Yang pertama saya coba bantu baca dulu untuk contohnya. Undongel mail heo. Apakah Anda mail setiap hari? Undong ini artinya adalah berolahraga ya. Jadi kalau kita artikan, apakah Anda setiap hari melakukan olahraga atau setiap hari berolahraga? Terus dijawab, anio, tidak. Ya, sigani isel te heo. Saya melakukannya, ya Rebun. Jadi heo itu maknanya melakukannya ya. Saya melakukannya lt ketika ista ada shigan, artinya waktu. Ini kenapa pakainya lt? Karena di sini ada ista ya. Ista itu huruf terakhirnya adalah konsonan rangkap ya teman-teman. Jadi pakainya yang LT. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua contohnya, ke saramel onje mana soyo ya. Onje itu kapan ya Rebun? Kapan Anda bertemu, dari kata manada ya. Sini kalimatnya lampau atau kalimatnya telah berlalu ya. Jadi kapan Anda bertemu dengan orang itu? Itunya jauh apa dekat? Kalau ge itunya dekat. Kemudian orang tersebut menjawab, Soul yoengalte mana soyo. Saya bertemu dengannya LT. Apa itu LT artinya? Ketika ya, ketika yoheng liburan. Liburan di mana? Di kota Seoul. Jadi saya ulangi, Seoul yohengalte mana soyo. Saya bertemu dengan orang tersebut ketika liburan di kota Seoul. Seperti itu. Bisa ya teman-teman untuk tata bahasa LT yang pertama artinya adalah ketika. Kurang lebih seperti itu ya. Silakan diisi dulu untuk artinya. Oke, jika sudah diisi kita lanjutkan ke bawah ya. Nah, di sini ada tugas buat teman-teman ya, bogi munje contohnya ini teman-teman. Gambarnya adalah orang sedang apa ini ya? 날씨가 cholte ya. Ini 날씨가 cholte muheo. Nah, sini kan berarti teman-teman diminta untuk mengisi ini gambarnya apa ya. Ini kan cuacanya bagus gitu ya. Kemudian sini kan titik-titik muheo, kemudian dengsan heo artinya adalah mendaki gunung seperti itu ya. Jadi nanti Anda tinggal isi saja. Ini misalkan apa nih? Ini gambarnya turun hujan, berarti biga olte kayak gitu ya. Biga olte. Terus muheo biasanya ngapain? Cipeso cegel ilgoyo. Saya membaca buku di rumah. Kayak gitu ya. Ini nanti silakan teman-teman isi. Saya beri waktu sekitar 4 menit mulai dari sekarang. Oke, jika sudah diisi kita coba bahas ya. Untuk poin nomor 1, ini gambarnya adalah sedang turun hujan.
Hujan itu biga, itu namanya adalah hujan. B, partikel ga itu partikel subjek. Jadi biga, kemudian turun dari kata oda. Ya, biga oda artinya turun hujan. Tapi kita di sini hanya biga o, kemudian tambah dengan nanti akhirannya lt. Maka kalimatnya berubah menjadi biga ulte seperti ini ya. Biga ulte. Artinya apa? Ketika turun hujan. Kemudian moheo, Anda melakukan apa? Atau ketika turun hujan itu kamu ngapain? Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah jibeso cegel ilgoyo. Saya membaca buku di rumah. Seperti itu. Oke ya. Kemudian yang nomor 2, ini orang sedang ngapain? Sedang perasaannya itu senang. Maka jungdabun apa? Perasaan senang itu kan gibuni choda ya. Maka jungdabun adalah gibuni cholte. Ini ya. Kenapa pakainya yang ini alte, yang ini realte? Karena kalau yang gibuni cholte, kata kerjanya kan choda. Huruf terakhirnya kata sifat ya ini teman-teman. Kata sifatnya choda. Huruf terakhirnya adalah konsonan. Jadi kita pakainya yang alte. Jadi ketika perasaan Anda senang, biasanya Anda melakukan apa? Di sini kalimatnya adalah norerel buryoyo ya. Saya biasanya bernyanyi katanya Yorobun. Ya, norerel buryoyo seperti itu. Artinya bernyanyi ya. Kemudian yang nomor 3 ya, titik muheo melakukan apa? Ini gambarnya orang lagi ngapain? Sedang marah Yorobun. Ini orang cemberut nih, dia lagi marah ya. Bahasa Koreanya adalah huaga. Ini ya, huaga. Huaga nalte, huaga nada ya teman-teman, artinya adalah marah. Ini dirubah menjadi huaga nalte. Ya, jadi ketika Anda sedang marah, biasanya melakukan apa? Kemudian emagel droyo. Droyo dari kata deta artinya mendengarkan, emak itu artinya musik. Oke, jadi dia kalau lagi marah dia mendengarkan musik. Kemudian terakhir nomor 4, sini gambarnya adalah orang sedang kelelahan. Berarti kalimatnya apa? Itu adalah pigon hada. Berubah menjadi pigon halte. Gini ya, teman-teman. Pigon halte. Ketika Anda kecapean, jadi pigon hada itu maknanya lelah atau capek, teman-teman. Biasanya Anda melakukan apa? Atau biasanya ngapain? Ya, mani jayo. Man ini artinya banyak, jayo itu artinya tidur. Jadi biasanya saya tidur yang banyak. Seperti itu ya untuk penjelasannya mengenai munbob yang pertama, mengenai LT. Kemudian kita lanjut ke bawah teman-teman. Nah, di halaman 185 silakan dibuka. Di situ ada Dewa I. Percakapan kedua Yorobun. Saya coba saya putarkan untuk audionya, mohon ditunggu dulu. 대화 2. 리안 씨는 주말에 보통 뭐 해요? 전 운동을 좋아해서 주로 운동해요. 무슨 운동을 가장 좋아해요? 축구를 가장 좋아해요. 그래요? 그러면 내일 저하고 같이 축구하러 갈래요? 좋아요. 같이 가요. 저도 축구를 하고 싶었어요. Oke, seperti itu ya untuk percakapannya. Di sini ada obrolan mengenai kegiatan ya ketika waktu luang, Robin, seperti itu. Antara Mas Minsu dan Mas Rian. Pertama Mas Minsu mengatakan katanya Dian Sinan Mas Rian ya, jumare botong ngoheo. Pada akhir pekan, jumal itu maknanya akhir pekan. Misalkan hari Sabtu, hari Minggu, seperti itu ya. Pada akhir pekan, botong biasanya moheo melakukan apa? Saya ulangi. Dian Sinan Mas Rihan, jumare pada akhir pekan, botong moheo biasanya melakukan apa? Kayak gitu ya. Kemudian Mas Rihan jawab, Yorobun katanya, John, undongel cuaheso, juro undongheo. Nah, ini ada so artinya karena ya, Yorobun. Karena saya, John, menyukai, coahada artinya suka, Yorobun. Undong artinya olahraga. Jadi saya ulangi ya. John undongel cuaheso karena saya menyukai olahraga, Yorobun. Kemudian juro undong heo ya. Jadi biasanya saya berolahraga. Juro itu artinya biasanya ya. Tadi di percakapan pertama juga ada, Yorobun. Silakan diisi. Kemudian Mas Minsu jawab katanya,
Musen undongel gajang cuaheo. Olahraga apa atau olahraga yang seperti apa, ini juga sama aja ya. Yang paling Anda sukai. Gajang tuh maknanya paling. Oke, coa itu artinya suka. Saya ulangi. Musen undongel gajang cuaheo. Olahraga apa yang paling Anda sukai? Terus Sirian jawab, katanya cukurel gajang cuaheo. Saya paling, gajang itu artinya paling ya teman-teman. Paling suka dengan bermain sepak bola. Cukgu artinya adalah sepak bola teman-teman. Nanti ada olahraga macam-macam di bawah ya. Kemudian Mas Minsu lanjut, Yorobun katanya, Greo, benarkah begitu? Gromyon, jika seperti itu, ya. Neil Johago Gachi, Cuku Haro Galeo, maukah Yorobun? Jadi Leo itu artinya maukah, karena di sini diakhiri tanda tanya ya. Galeo, maukah pergi untuk bermain sepak bola? Gachi bersama Johago Gachi ya. Dengan saya. Saya ulangi teman-teman ya. Greo, benarkah begitu? Kemudian Gromyon, kalau begitu ya. Neil Johago Gachi Cuku Haro Galeo. Maukah, nih ya, maukah pergi untuk bermain sepak bola bersama dengan saya? Kemudian Sirian jawab, katanya coayo, oke katanya. Jadi coayo itu maknanya oke atau setuju ya Robun. Kemudian gaci gayo, mari pergi bersama. Gaci itu artinya bersama ya. Gayo itu pergi. Kemudian jodoh, saya juga cukurul hago siposoyo. Saya juga ingin bermain sepak bola. Ini ya. Jodoh cukurul hago siposoyo. Saya juga ingin bermain sepak bola. Seperti itu ya Robun untuk penjelasan daripada percakapannya. Silakan coba diisi dulu untuk kosakata. Oke, jika sudah diisi kita lanjutkan ke bawah ya Robun di sini. Nah, ini di halaman 185 masih ya. Ada kalimat tanya, ada 2 ya. Saya minta tolong sama minta tolong Mas Jody dibantu jawab untuk nomor 1 soalnya dibaca dulu ya. Silakan. Nomor 1, Rianan jumale botong muaheo. Oke, artinya apa, Mas Rian? Mas Rian pada akhir pekan Betul, kemudian biasanya melakukan apa? ya, betul ya teman-teman. Dianen jumare botong moheo, Mas Rian pada akhir pekan biasanya melakukan apa? Ngapain Mas Rian? Jawabannya apa? Jumlah Olahraga. Berarti undong hiu. Tuh, silakan diisi teman-teman ya. Undong hiu artinya berolahraga. Oke, nomor 2 Mas Jody masih. Tu saramen nail mualhal koyeyo. Oke, artinya apa? 2 orang akan melakukan apa besok? Oke, akan melakukan apa pada besok hari? Nah, dari sini juga sama ya. Besok kedua orang tersebut Elguyo akan melakukan apa? Atau mau ngapain itu ya? Mau ngapain kedua orang itu? Sepak bola cuku. Iya, Jongrabon adalah cukurul halgoyeyo. Akan, ini ya, halgoyeyo itu artinya akan. Akan melakukan atau akan bermain sepak bola. Seperti itu. Silakan diisi Robun untuk jawabannya. Baik, jika sudah diisi kita lanjutkan ke bawah teman-teman. Nah, di sini ada Cumi Hualdong Dongwiwi. Ini ya, artinya kegiatan ekstrakurikuler. Korea itu kadang ada sih teman-teman kegiatan ekstrakurikuler seperti ini. Contohnya kayak sepak bola, klub ya. Jadi Cuku Dongwiwi maknanya adalah klub daripada sepak bola. Cuku itu artinya sepak bola ya. Kemudian Dengsan, mendaki gunung. Jadi ada lagi tuh klub mendaki gunung. Kemudian ada lagi Sajinel Dongwiwi ini ya. Artinya adalah klub memfoto atau klub fotografer. Yori itu memasak, berarti klub memasak. Kayak gitu ya. Ini silakan diisi teman-teman. Oke, kemudian di halaman berapa ini? Halaman 186 silakan dibuka, ada owi yang kedua. Kosakata yang kedua ya. Mengenai apa? Mengenai undong, artinya olahraga. Mohon itunya dimatikan dulu ya Robun untuk audionya. Kemudian untuk olahraga itu macam-macam ya ini. Silakan diisi. Cukuhada artinya olahraga.
olahraga apa sepak bola teman-teman ya. Kemudian nonggu artinya basket, yagu itu baseball, kemudian suyongada berenang. Oke ya, dulu saya ujian dapatnya ini nih, yaguada baseball. Ya, uang koin dan baseball. Ini yang saya ingat dulu waktu soal gambar. Oke, kemudian tenis serel cida. Kalau yang atas kata kerjanya hada ya. Nih, hada. Kalau yang ini cida. Tenis serel cida. Kemudian badminton rel cida, kemudian bowling rel cida, kemudian golf rel cida. Ya, biasanya untuk cida itu digunakan jadi kayak orangnya itu pakai bola, teman-teman. Dan bolanya cenderung kecil ya. Tapi yang bowling ini juga bolanya agak gede, cuman dia kategorinya masih cida. Contohnya ini, tenis kan pakai bolanya kecil ya. Badminton bolanya juga kecil. Golf juga bolanya kecil. Nah, kalau yang ini apa bowling itu juga bolanya lebih kecil daripada bola basket dan bola sepak seperti itu. Makanya dia masih pakai kategorinya cida. Kemudian ada lagi skiter tada. Tada itu naik. Berarti naik skit. Skit itu bermain seluncuran, teman-teman. Seluncuran salju ya. Ya, bukan salju apa? Yang sepatunya kayak pisau, teman-teman. Itu ya, ini kayak gini bentukannya nih. Kemudian skirel tada naik ski. Kalau ski ini berarti di salju, seluncuran salju. Kemudian jajon gorel pada naik jajongo artinya sepeda, teman-teman. Oke, silakan diisi dulu untuk kosakatanya ya. Baik, jika sudah diisi kita lanjutkan ke bawah, teman-teman. Sini di halaman 186 ya. Silakan dibuka bukunya. Seperti biasa, tugas Anda adalah menarik garis ke bawah, dihubungkan dengan kosakatanya apa, kemudian Anda artikan bawahnya artinya apa. Seperti itu ya. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang ya, Robun. Silakan. Oke, Mas Fauzi dibantu jawab. Nomor 1 gambar apa ya? Gambar orang main bola, Jem. Ya, betul ya. Gambar orang sedang bermain bola. Maka bahasa Koreanya adalah Cugu hada. Jongdaben cukuada. Betul ya, teman-teman. Cuku artinya adalah sepak bola. Kemudian nomor 2, gambar sedang apa ini, Mas Fauzi? Bermain basket, Jem. Main basket, betul. Bahasa Koreanya adalah Nunggu hada. Jongdaben nonggu hada, betul. Itu artinya basket. Nomor 3 ini apa? Orang bermain baseball. Baseball. Ya, baseball. Jongdaben adalah Yogu hada. yagu hada. Ya, jawabannya adalah yagu, teman-teman ini. Yogu hada. Nomor 4 terakhir adalah orang sedang Berenang, Jem. berenang ya. Bahasa Koreanya adalah Uyong hada. suyong ada, betul. Seperti itu ya, teman-teman, untuk jawabannya. Silakan diisi untuk kosakata di bawah ini artinya apa. Kemudian kita lanjutkan ke bawah di halaman 187. Sini ada munbob atau tata bahasa yang kedua, bunyinya adalah ro samping ya. Gada dan oda ini artinya gada itu pergi, oda itu kembali. Kalau sini tata bahasanya itu hanya ro saja, artinya ro samping ya. Masih ingat tata bahasa ro samping artinya apa? Artinya Untuk. Iya, betul. Artinya adalah untuk. Silakan diisi ya. Ro samping artinya adalah untuk. Kalau gada itu pergi, oda itu artinya adalah datang atau kembali. Seperti itu. Oke ya. Kemarin di kata kerja perpindahan Anda juga sudah belajar tentang nagada. Pergi, na itu keluar. Berarti nagada pergi keluar. Naoda berarti datang keluar. Seperti itu. Kemudian derogada artinya adalah pergi masuk ya. Derooda pergi kembali masuk atau masuk kembali, seperti itu juga sama ya. Oke, kemudian kita masuk ke contoh kalimatnya di sini, teman-teman. Ada kalimat yang pertama bunyinya adalah Jumare 친구하고 같이 운동하러 갈 거예요. Ya. Kemudian kalau kita translate dari belakang ya, akan pergi untuk berolahraga bersama dengan teman pada akhir pekan. Jumare ini ya, artinya pada akhir pekan. Ini diartikan pada ya, Robun. Jumal itu akhir pekan. Kemudian cinggu hago. Cinggu itu teman, hagonya dengan. Ya. Gaci bersama, undung hada olahraga ya. Ro samping untuk, gada pergi, kemudian el goyeyo akan. Jadi kalau kita translate dari belakang, sayanya tersirat ya, teman-teman. Nah, kalimatnya langsung. Saya el goyeyo akan. Saya akan pergi, ini ya, dari kata gada. Saya akan pergi untuk berolahraga bersama dengan teman pada akhir pekan.
seperti itu ya untuk artinya, silakan diisi. Kemudian yang bawah, 시간 있을 때 뭐 해요? Ya. Ketika ada waktu, biasanya Anda melakukan apa atau biasanya ngapain kalau ada waktu ya. Kemudian dijawab 주로 사진 ya. 주로 사진 찍으러 가요. Ya. 주로 biasanya saya pergi untuk mengambil gambar ya. 주로 biasanya sajin itu gambar, cikta mengambil. Sajinal cikta tadi ya di atas artinya adalah mengambil gambar. Ro-nya ini diartikan untuk. Oke, ini kan ro bawah, ro samping nih teman-teman. Kok kenapa ada e-nya ya? Karena di sini cikta huruf terakhirnya konsonan. Ya, kalau yang ini huruf terakhirnya vokal, jadi kita langsung pakai ro saja, ro samping. Itu ya, itu artinya sama, artinya itu untuk. Gayo itu pergi. Jadi biasanya saya pergi untuk mengambil gambar. Begitu ya Rabun untuk penjelasan dari Munbob yang kedua. Kita lanjutkan ke bawah ya. Oh, diisi dulu ya teman-teman, silakan. Baik, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, ini ada tugas teman-teman ya. Bogi Munje contohnya adalah orang sedang bermain sepak bola. Ya, sepak bola bahasa Koreanya apa? Cukku ya. Oke, kemudian untuk kalimatnya 시간이 있을 때 뭐 해요? Ketika ada waktu, biasanya Anda melakukan apa? Terus gambarnya adalah sepak bola. Berarti cuku haroga kayo pergi untuk bermain sepak bola. Seperti itu ya. Berarti ini jawabannya apa? Ini adalah nunggu haroga kayo. Akhirnya sama ya. Nunggu hada kan berubah menjadi nunggu harogayo. Seperti ini. Ya, silakan diisi teman-teman dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Waktunya 4 menit mulai dari sekarang. Silakan. Oke, Mas Rais, silakan dibantu baca kalimatnya ini. Silakan. 시간이 있을 때 뭐 해요? Oke, artinya apa? Ketika ada sigan waktu terus heo melakukan apa atau kalau di sini ya, ketika ada waktu biasanya Anda melakukan apa, seperti itu ya. Terus jawabannya apa? Ini orang lagi ngapain? Bermain basket. Berarti bahasa Koreanya adalah nunggu gayo. Betul ya, nunggu haro gayo. Seperti ini teman-teman ya jawabannya. Artinya apa? Pergi bermain. Ini apa ro samping? Artinya Untuk. Nah, pergi untuk bermain apa nunggu? Basket. Iya, betul. Nunggu haro gayo artinya adalah pergi untuk bermain basket. Seperti itu ya untuk jawabannya. Silakan diisi Robun. Oke, kemudian nomor 2, Mas Rais masih dibantu baca lagi. 시간이 있을 때 뭐 해요? Oke. 시간이 있을 때 뭐 해요? Artinya apa? Ketika Anda ada waktu melakukan apa? Oke, ketika ada waktu ya biasanya Anda melakukan apa? Ini jawabannya lagi ngapain? Sedang bermain tenis. Berarti jumdabun adalah jajon goro, tenisere gayo. Nah, tenisere ciro gayo. Artinya apa? Pergi pergi untuk bermain tenis. Iya, betul ya. Tenisere ciro gayo. Pergi untuk bermain tenis. Seperti itu ya, Yorobun untuk jawabannya. Terima kasih, Mas Rais. Saya coba lanjutkan nomor 3. 시간이 있을 때 뭐 해요? Ketika, itu artinya ketika, Yorobun. Silakan diisi. Ketika ada sigan, waktu, Yorobun. Ketika ada waktu, biasanya melakukan apa? Ya, sini jawabannya adalah bermain golf. Berarti 골프를 치러 가요. Ini ya. 골프를 치러 가요. Pergi untuk bermain golf seperti itu ya.
Kemudian yang terakhir nomor 4. Ini gambarnya bermain sepeda ya, Robun. Shigani selte moheo. Biasanya ya, ketika ada waktu Anda ngapain? Bermain sepeda jawabannya ya, Robun. Berarti jajon goro. Ini ya, taro ga kayo. Pergi untuk bermain ya. Pergi untuk naik sepeda. Jadi tada itu artinya naik ya, Robun. Silakan diisi ya. Jadi pergi untuk naik sepeda. Seperti itu untuk jawabannya. Oke, jika sudah diisi kita lanjutkan ke bawah teman-teman di halaman ini, halaman berapa nih? Halaman 189, silakan dibuka, ada informasi. Sini informasinya mengenai Cuimi Hualdong program ya, program penyaluran apa nih? Cuimi hobi teman-teman ya. Jadi program penyaluran hobi. Nah, ini macam-macam kegiatan ini nanti Anda temukan di biasanya apa ya? Namanya apa saya lupa ya, yang kemarin sempat ditutup apa tuh, Nodonggu atau apa ya? Ya itulah pokoknya di tempat-tempat konsultasi teman-teman ya. Ini nanti bakalan ada contohnya kayak pelatihan bahasa Korea, tapi singkat sih, paling cuma sebulan. Sebulan pun masuknya cuman seminggu sekali apa seminggu 2 kali gitu loh. Jadi jarang-jarang ya, Robun. Kemudian komputer suop, kelas komputer ini ya. Taekwondo, kelas memasak dan lain sebagainya. Ini nanti gratis ya, khusus untuk orang-orang asing yang kerja di Korea. Anda akan mendapatkan pelatihan seperti ini. Kalau misalkan Anda daftar ya, kan daftarnya juga online. Oke, itu nanti Anda akan mendapatkan secara gratis ya, tapi wajib hadir. Kalau misalkan udah daftar ya harus hadir. Jangan malah nanti pas Anda disuruh lembur ya Anda lembur kayak gitu. Jangan ya. Nanti Anda harus, pokoknya kalau misalkan hari Minggu untuk ngikut di kelas ini kayak gini pelatihan ya Anda harus datang. Oke, seperti itu ya untuk penjelasan daripada bab 16. Kemudian di halaman 190 silakan dibuka, ada IPS topik the key, Robun. Saya akan coba putarkan untuk audionya, mohon ditunggu dulu ya. Oke, jika sudah siap saya akan coba mulai teman-teman, mohon ditunggu dulu. Oke, ini ya, saya mulai. 16과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1, 독서, 2, 낚시, 3, 여행, 4, 등산, 다시 들으십시오. 1번 1, 독서, 2, 낚시, 3, 여행, 4, 등산, 2번 1. 축구 2. 농구 3. 야구 4. 수영 다시 들으십시오. 1. 축구 2. 농구 3. 야구 4. 수영 Sudah diisi? Udah. Oke, jika sudah kita akan coba lanjutkan di poin nomor 3 sampai dengan nomor 5. Cilmunul.co almajen dedapel guru sipsio. Dengarkan dengan baik dan jawablah dengan yang benar. Jadi teman-teman dengerin audionya, nanti ngomong apa, Anda translate dulu ya dalam pikiran Anda, baru nanti Anda coba cari jawabannya di sini. Jadi pastikan Anda memahami daripada kalimat tanyanya. Ya, jadi misalnya kalimat tanyanya Odi, berarti jawabannya berupa tempat, seperti itu. Oke, ayo Robun. Saya coba putarkan untuk audio poin nomor 3 sampai nomor 5. (3에서 5번) 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번
취미가 뭐예요? 다시 들으십시오. 취미가 뭐예요? (4번) 주로 언제 낚시를 해요? 다시 들으십시오. 주로 언제 낚시를 해요? (5번) 주말에 보통 뭐 해요? 다시 들으십시오. 주말에 보통 뭐 해요? Oke, sudah jawab ya, Robun? Oke, jika sudah dijawab, saya akan coba bahas teman-teman ya. Untuk poin nomor 1, ini gambarnya adalah orang sedang memancing. Memancing, bahasa Koreanya adalah naksihada. Seperti itu ya. Jadi untuk nomor 1, nanti kita coba dengarkan audionya. Mana? Di nomor berapa untuk yang naksihada? Seperti itu. Nomor 1, pilihan 1, audionya mengatakan katanya dokso. Apa itu dokso? Artinya adalah membaca. Ini membaca untuk umum. Bisa koran, bisa buku, bisa apa aja lah. Pokoknya itu namanya dokso ada. Kalau ilta itu cenderungnya biasanya membaca untuk di bagian kayak anak sekolah kayak gitu ya teman-teman. Jadi membacanya kayak khusus ke buku kayak gitu aja. Kalau yang nomor 2 ini audionya mengatakan katanya naksi. Artinya adalah memancing. Jongdabun ibon imnida. Jawabannya 2, silakan dicontreng bagi yang betul. Kemudian nomor 3 audionya mengatakan katanya yoeng. Yoeng itu artinya adalah wisata ya Robun. Jadi jongdabun ibon imnida. Jawabannya 2 ya. Nomor 4 audionya mengatakan katanya dengsan. Apa itu dengsan? Dengsan adalah mendaki gunung ya. Jadi jawabannya 2. Silakan dicontreng teman-teman. Kemudian untuk poin nomor 2, ini gambar apa? Gambar bermain baseball. Ya. Baseball bahasa Koreanya apa? Adalah yagu ya. Kan ada cuku, nonggu dan yagu. Cuku itu sepak bola, nonggu itu basket, yagu itu baseball ya Robun. Pilihan 1 yang ini kalimatnya mengatakan katanya cuku. Apa itu cuku? Adalah sepak bola. Kemudian yang nomor 2, audionya mengatakan katanya nonggu. Apa itu nonggu? Adalah bermain basket ya. Nonggu itu basket. Kalau yang nomor 3 katanya yagu ya Robun. Yagu itu berarti baseball. Ini baseball ya. Kemudian terakhir nomor 4, audionya mengatakan katanya suyong, artinya adalah berenang. Oke, jadi jongdabon yang paling tepat adalah sambonimnida. Jawabannya 3, silakan dicontreng teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini yang tadi ya diminta mendengarkan percakapan, kemudian Anda merespon jawabannya. Nomor 3, audionya mengatakan katanya cuimiga moeo. Nomor 3 ya, cuimiga moeo. Cuimi itu hobi. Ya, mu apa heyo? Sini kan ditanya yeyo ya, artinya apakah. Jadi hobi Anda itu apa? Saya ulangi, cuimiga moeo. Hobi Anda itu apa ya Robun? Kalau ditanya hobinya apa, maka jawabannya apa? Kalau pilihan 1, dokso yeyo adalah membaca. Pilihan 2, dokso haleo, saya mau membaca. Tanya ya, leo itu artinya mau. Silakan diisi ya. Dokso haleo, saya mau membaca. Dokso anheo, saya tidak membaca. Kemudian dokso hagus sipoyo, saya ingin membaca. Jawabannya yang mana? Jongdabon nilbon imnida. Jawabannya 1 ya. Jadi dokso yeyo. Tadi kan kalimat tanyanya 취미가 뭐예요? 뭐예요. Huruf akhirannya itu kan kalimat informal, yeyo. Maka untuk akhirannya juga harus pakai informal. Boleh pakai yeyo atau yeyo akhirannya. Yang penting pakainya
kalimatnya informal kayak gitu. Kalau yang ini kan tidak ya, anheo, ini gosip juga nggak nyambung. Jongdabun Ilbon ya, jawabannya 1, silakan dicontreng. Kemudian nomor 4, audionya mengatakan katanya juro onje naksirel heo. Juro itu biasanya ya Robun, onje kapan, naksirel memancing, heo melakukan. Jadi biasanya kapan Anda melakukan mancing atau biasanya kapan Anda memancing, itu juga sama aja ya. Juro onje naksirel heo. Biasanya kapan Anda pergi memancing? Kalau ditanya biasanya kapan, maka jawabannya adalah tentang ini teman-teman, apa? Periode ya. Pilihan 1, naksi haro gayo. Saya pergi untuk memancing katanya. Kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung ya, ditanya biasanya kapan Anda pergi memancing? Seperti itu. Dia jawab katanya pergi untuk memancing, kan nggak nyambung. Kemudian nomor 2, Jechuiminen naksi yo. Hobi saya, ini Jechuiminen. Cuimi hobi, J itu saya, ya walaupun jadi hobi saya adalah memancing. Katanya ini juga nggak nyambung, ya. Nomor 3, Cingguhago gachi heo, ya. Saya melakukannya bersama dengan teman. Ini juga nggak nyambung. Ya, ditanya kapan kok jawabannya seperti itu. Kan nggak nyambung. Kemudian shigani iselte heo. Saya memancing atau saya melakukannya elte ketika ista ada, sigan itu waktu. Jongdabun sabon imnida jawabannya 4, silakan dicontreng. Seperti itu ya. Kemudian poin nomor 5, audionya mengatakan katanya Jumare potong moheo. Jumare itu pada akhir pekan, potong biasanya mu apa heo melakukan. Jadi biasanya pada akhir pekan melakukan apa, atau biasanya pada akhir pekan itu ngapain ya. Kalau ditanya kalau akhir pekan ngapain, berarti jawabannya adalah tentang aktivitas. Ada nggak pilihan yang menjawab tentang aktivitas? Kita coba pilihan 1, iryo ire heo. Saya melakukannya pada hari minggu. Nyambung nggak ya Robon? Nggak nyambung ya. Jadi ditanya pada akhir pekan biasanya melakukan apa, dia jawab katanya saya melakukannya pada hari minggu. Ini nggak nyambung. Kemudian nomor 2, tenis cirogayo, pergi untuk bermain tenis. Kita coba keep dulu ya. Nomor 3, Neri jumarieyo, besok adalah akhir pekan. Ini nggak nyambung ya. Nomor 4, emmage delte kibuni cuayo. Perasaan saya senang elte ketika del mendengarkan emak itu musik. Seperti itu ya. Jongdabun berarti ibon imnida. Pergi untuk bermain tenis. Tenis shirogayo. Pergi untuk bermain tenis. Silakan diisi teman-teman untuk jawabannya. Betul berapa? Halo, betul berapa? Ada 14 orang yang hadir. Betul semua Mas Fauzi. Yang lain? Reza, betul berapa Reza? Rena, betul semua. Mas Ardi, betul berapa? Reza, berapa Reza? 4. Ya, betul 4. Kak Wiwin, Mas Wawan, Mas Sohib. 4. 4 salah satu. Oke, lumayan ya, betul 4 teman-teman. Kita coba lanjutkan ke poin reading ya. Silakan. Ini nanti teman-teman kerjakan. Saya beri waktu Anda di halaman 192, silakan dibuka. Untuk soal reading saya beri waktu Anda sekitar 5 menit untuk coba mengerjakan ya Rabun, mulai dari sekarang. Silakan. Oke, Rena nomor 1 minta tolong dibantu jawab. Nomor 1 gambar apa, Re? Itu nomor 1 itu mengambil foto. Sedang mengambil foto. Bahasa Koreanya adalah? Sajina Chigoyo. Gambaran sajina chigoyo ya, artinya adalah mengambil gambar. Pilihan 1 apa, Re? Dibaca. Yang 1 itu piano를 쳐요. Artinya? Itu bermain piano. Oke, terus sampingnya ini apa? Dibaca lagi. Yang sampingnya itu 음악을 들어요. Itu mendengar musik. 4. Yang keempat itu 외국어를 배워요. Itu belajar bahasa asing. Iya, betul. Jumlahpun adalah sambon ya, sajino chigoyo mengambil gambar. Artinya tadi sudah Rena sebutkan semua ya. Kemudian selanjutnya siapa tadi? Siapa? Reza ya. Reza nomor 2 Za, itu gambar apa Za? Ini.
Bersepeda saya orang naik sepeda. Naik sepeda. Bahasa Koreanya adalah Jajon goro tayo. oh, iya, artinya naik sepeda. Betul ya, teman-teman. Jajon goro tayo, naik sepeda. Kemudian yang poin 1, ini apa dibaca, Reza? Jungo heo. Cuku. Cukgu heo. Artinya apa? Sepak bola. Oke. Bermain sepak bola ya. Kalau suyong heo? Yung heo. Berenang. Oke. Kalau tenis serel choyo? Tenis. Bermain. Iya, ini ya bermain tenis seperti itu. Oke ya. Cungdaben sabun jawabannya 4. Jajon gurel tayo artinya naik sepeda. Terima kasih Reza. Kemudian nomor 3 Mas Sardi ya. Halo Mas Sardi. Mas. Halo, Sen. Oke, Mas Sardi silakan dibantu baca kalimatnya untuk nomor 3. Nomor 3 ya. Jecui minan naksi yeyo. Oke, terus Nan naksiga jangmal titik jangmal apa jongmal? jongmal Ya, jongmal titik-titik. Terus greso. Ya, greso sigani isel apa nih Sam? Isel teh. Hangsang nexinan Naksiro haroga gayo. Seperti itu ya. Jawabannya apa Mas Sardi? Jawabannya juayo ini. Oke. Kita coba bahas ya. Kalimatnya jecuiminen hobi saya. Naksieyo adalah memancing. Ya, jadi hobi saya adalah memancing. Ini ya, jecuiminen naksieyo seperti itu. Kemudian jonen saya naksiga jongmal momo ya. Saya sangat titik-titik memancing. Nah, kira-kira sangat apa ya, Rebun? Sini ada selpoyo sedih, sangat sedih memancing, sangat suka memancing, sangat enak memancing, sangat tidak menyenangkan memancing. Jawabannya mana kira-kira? Jawabannya adalah yang cuayo seperti itu. Benar ya? Sini jawabannya adalah yang cuayo. Sebenarnya yang ini tidak perlu Anda artikan ya, Rebun. Anda bisa langsung menjawab di sini saja, nyampe sini ya. Jadi hanya di percakapan yang kedua saja ini. Jadi yang belakang tidak perlu diartikan. Kita coba artikan ya. Greso jadi sigani iselte ketika ada waktu hangsang selalu naksirul harogayo. Selalu pergi untuk memancing. Seperti itu ya untuk kelanjutannya. Congdaben cuayo artinya adalah suka ya. Kemudian nomor 4. Siapa nomor 4 nih? Mas Sohib. Halo Mas Sohib. Halo Sam. Ya, nomor 4 dibantu dibaca soalnya. Mau. Nah, Jon juro. Jajon gerel. Taro gayo. Saya pergi naik sepeda. Jawabannya Saya juro apa? Saya biasanya naik. Oke, untuk naik sepeda atau pergi bersepeda seperti itu ya, sama aja teman-teman. Jon juro jajon guru taro gayo. Saya biasanya pergi untuk bersepeda. Nah, kira-kira kalimat tanya di atas itu tentang apa? Oke, pilihan 1 dibaca Mas Sohib. Wejajon gerel tayo. Artinya apa? Kenapa ya? We apa we? Kena?
Kenapa? Kenapa? Tayo dari kata tada artinya Naik. apa? Naik ya. Tayo itu dari kata tada, berubah bunyi jadi tayo artinya naik. Kenapa Anda naik jajongo? Apa jajongo? Kenapa Anda naik sepeda? Ya, betul. Kenapa Anda naik sepeda? Kalau di buku nggak ada, karena jajon gorel tada kalau di buku itu. Harusnya ini tayo ya berubah. Kenapa berubah jadi tayo? Karena kalimatnya informal, kayak gitu. Oke ya. Kenapa Anda naik sepeda? Kemudian, kan nggak pas ya. Ditanya nih, kenapa Anda naik sepeda? Saya pergi untuk bersepeda. Kan nggak nyambung, teman-teman. Pilihan 2, Jumare botong moheo. Ya. Pada akhir pekan, biasanya Anda melakukan apa? Terus saya pergi untuk bersepeda. Maka jawaban adalah ibon ini. Jawabannya 2 ya. Jawabannya adalah 2. Seperti itu. Silakan diisi teman-teman. Kemudian nomor 3, nugu hago jajon gorel tayo ya. Naik sepeda dengan siapa? Kayak gitu. Kemudian ibon jumare Shigan isoyo ya, katanya ada waktu pada pekan ini. Ibon tuh maknanya pekan ini, Robin, seperti itu. Ya. Terakhir nomor 5. Jadi tadi nomor 4 jawabannya adalah 2, teman-teman. Nomor 5 terakhir siapa? Rian. Halo Rian. Rian? Ya, Sam. Oke, Yan nomor 5 dibantu baca ya. Musen momo aljuaheo. Oke. Musen momo cuaheo. Artinya apa? Itu musen yang apa? Juaheo suka. Bawahnya jonen cugerel juaheo. Saya suka bermain bola. Oke, betul ya. Musen apa titik-titik cuaheo. Anda suka apa itu ya? Terus dijawab John cukurel cuaheo. Saya menyukai cuku. Kira-kira kalimatannya yang pas itu apa? Saya menyukai cuku sepak bola. Berarti kalimatnya yang tepat apa ya? Undong, olahraga. Adalah undong, betul, olahraga ya. Kalau emsik apa ya? Musik makan. Oke. Gejol? Musim. Oke. Joil? Hari. Kemudian udah semua ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Dari poin 1 sampai 5 betul berapa? Tadi reading, listening ada yang betul 4 ya. 4 dan 5. Reading betul berapa reading, Robun? Oke, ada yang betul semua ya. Kak Wiwin betul berapa Kak Wiwin, Mas Wawan? Betul semua. Semua ya. Gampang ya. Kalau teman-teman hafal kosakatanya, saya rasa gampang untuk mengerjakan ini. Oke, saya coba close dulu untuk record layarnya ya. Mohon ditunggu.